warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Sarul Salsabila. Di video ini saya akan membahas tentang desensitisasi seismik. Desensitisasi seismik adalah sebuah prosedur di mana klien berulang kali mengingat, membayangkan, atau mengalami kejadian yang membangkitkan kecemasan. Dan setelah itu menggunakan teknik relaksasi untuk menekan kecemasan yang disebabkan oleh kejadian. Itu bisa dalam bentuk fobia, ketakutan pada binatang, ketakutan pada ketinggian, atau tempat tertutup, misalnya lift. Tujuan dari teknik desensitisasi sistemik ialah untuk melatih klien agar tetap tenang dan rileks dengan memberikan respon perilaku yang berlawanan atas stimulus berupa bayangan-bayangan mengenai pengalaman yang membuat cemas klien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk, Bu. Terima kasih. Gini Mas, mau mengganggu. Saya itu kalau ada masalah selalu berdebar-debar, takut, khawatir. Itu loh Mas. Mungkin Mas bisa membantu saya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama Ibu dan tempat tinggal di mana. Ya Mas, maaf ya, tadi belum memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Eloya Fitri. Saya mengajar di SD, jadi saya guru SD. Rumah saya di Jalan Diponegoro Cepu. Oh, perkenalkan, nama saya Faiz sebagai konselor. Oh iya. Sebelumnya Ibu ada masalah tentang berdebar-debar, kegelisahan atau ketakutan seperti Iya. apa? Ini saya rasakan pada saat saya bulan puasa itu Mas. Puasa itu saya merasa, oh kelihatannya kok kalau ada keramaian saya agak takut. Takutnya takut celaka, takut tidak selamat, takut naik motor. Saya rasakan yang paling berat itu pada saat puasa. Saya itu mau keluar rumah. Kalau awalnya di jalan raya depan rumah saya itu biasanya kan sepi pada puasa, saat puasa. Ternyata mau berbuka itu loh Mas, pada saat mau buka puasa banyak sekali kendaraan. Saya ya tidak menyangka karena saya ada kepentingan untuk membeli es kelapa muda, jadi saya keluar rumah naik motor. Lah di situ baru keluar naik motor dari rumah, saya tuh lihat kendaraan kok ramai sekali. Tapi karena harus membeli, nah akhirnya saya naik motor. Ini dada sudah berdek-berdek gitu, berdebar-debar, was-was. Karena kalau naik motor itu yang saya rasakan, saya kan harus menyelamatkan diri saya. Ya, padahal saya juga naik motor itu ada orang lain yang naik motor. Jadi kan di samping saya harus menjaga perasaan saya yang berdebar-debar, saya juga harus naik motor dan saya juga harus memperhatikan jalan. Nah di jalan itu kan banyak orang yang naik motor juga, kendaraan roda 4 lah di situ. Tapi awalnya kalau tidak saat puasa atau ramai sekali saya tidak apa-apa karena saya naik motor itu kan setiap hari. Tapi rutenya hanya sekolah, rumah begitu saja. Saya kan nggak pernah pergi-pergi jauh. Andaikan pergi jauh ya menunggu anak saya atau suami saya datang begitu. Jadi pada saat itu mungkin karena terdesak ya Mas ya, mungkin karena saya harus beli es dan saya tidak menyiapkan apa-apa di rumah. Saya sudah tumpuan saya beli es itu. Jadi saya naik motor dari rumah sampai ke
tempat orang jual es itu ya dekat sebenarnya, mungkin nggak ada 1 kilo lah. Tapi karena rame, setelah saya cari orang yang jualan es itu nggak ada. Ternyata sudah pindah di seberang jalan, sudah saya lewati. Akhirnya sepeda motor saya parkirkan jauh dari tempat orang jualan es tadi. Saya nyebrangnya juga ramai sekali. Nyebrang, kemudian saya nyebrang 2 kali karena jalurnya satu arah. Motor saya parkirkan jauh, ya biar pokoknya saya daripada saya tidak tenang, lebih baik motor saya parkirkan jauh. Jadi saya nyebrang 2 kali baru membeli es. Setelah itu ya saya kembali nyebrang lagi, baru pulang. Dan di Bang Jo traffic light itu, aduh, saya di posisi tengah, padahal saya harus ke kiri. Saya kan rating kiri harusnya, saya di posisi tengah. Nah di situ keringat saya sudah bercucuran, tapi ya alhamdulillah sampai rumah selamat. Jadi mungkin karena saya dulu bisanya naik motor sudah tua mungkin Mas ya. Jadi pada saat saya jadi guru baru bisa naik motor. Naik sepeda pun saya nggak lancar karena ya pengalaman pribadi, dari kecil saya nggak pernah naik sepeda karena di daerah saya tidak memungkinkan naik sepeda. Nah itu permasalahan saya. Ini sekarang agak lumayan berkurang, tapi kalau melihat kendaraan banyak masih ini loh, teratap-teratap, bahasa Jawanya teratap-teratap apa ya, berdebar-debar, was-was. Itu yang pertama. Terus ada lagi Mas, saya ada lagi tuh. Saya itu karena sejak kecil biasa disiplin. Jadi saya itu inginnya anak saya juga disiplin. Tapi setiap anak itu kan mungkin punya kepentingan sendiri. Kebetulan saya ngajarnya lebih jauh daripada anak saya sekolah. Jadi anak saya kadang saya berangkat dulu, anak saya berangkatnya setelah saya. Saya ya kepikiran itu Mas, kepikirannya lah, ini anak saya gimana berangkatnya, sudah berangkat apa belum, terlambat apa tidak. Tapi kalau saya nunggu anak saya, otomatis saya jadi terlambat. Seringnya iya, jadi kan saya nunggu dulu, saya sekolahnya ngajarnya lebih jauh daripada anak saya. Anak saya berangkat sekolah itu jalan kaki. Tapi sebagai ibu mesti mikirkan, ini anak saya itu sudah berangkat apa belum. Jadi kadang terpaksa saya berangkat, kunci saya pintu, anak saya kuncinya saya pintunya saya kunci, maksud saya begitu. Jadi terus anak saya baru menggunakan sepatu di luar, dia berangkat. Dia pun sebenarnya tidak terlambat, tapi karena saya inginnya dia berangkat dulu baru saya, jadi saya lebih tenang. Berarti inginnya lebih cepat dari maksud saya begitu. Tapi anaknya juga pengennya, loh aku aja berangkat, setelah ibu berangkat aku nggak terlambat, sekolah ibu kan lebih jauh, kadang seperti itu. Maksud saya minta bantuan Mas, bagaimana caranya menghilangkan rasa berdebar-debar saya pada saat keramaian. Itu loh yang paling penting, karena keramaian itu yang ada kadang ada rame-rame. Rumah saya kan depan kantor polisi Mas, itu kadang ada demo, ada apa rame, seperti kemarin pembagian takjil. Itu kalau rame seperti itu ya terganggu, saya rasanya terganggu. Tapi saya lihat orang lain kok tidak, kenapa hanya saya saja lah. Mungkin Mas bisa membantu saya bagaimana caranya supaya menghilangkan rasa ini loh, was-was yang berlebihan. Iya, itu yang masalah yang pertama itu. Yang kedua yang tadi, saya inginnya anak dan suami saya kalau berangkat lebih awal gitu Mas. Dari permasalahan ibu yang kedua itu, yang paling ditakut itu yang mana? Yang paling keramaian itu yang paling yang keramaian itu yang paling menguras tenaga pikiran. Karena kalau keramaian kan saya naik motor sendiri, jadi permasalahan saya pegang sendiri. Tapi kalau anak berangkatnya tidak disiplin, otomatis saya sendiri kan sudah di sekolah, saya sudah aman. Tinggal saya memikirkan anak saya sudah berangkat atau belum. Tapi itu anak saya kan aman, berangkatnya kan lewat trotoar, tidak naik kendaraan. Jadi kalau dilihat menurut saya yang paling berat itu was-was saya yang ada keramaian itu. Jadi saya mempunyai
cara atau teknik untuk meringankan atau menghilangkan kecemasan atau was-was atau ketakutan itu dengan cara relaksasi. Relaksasi seperti apa Mas? Relaksasi itu seperti tarik nafas, buang, nanti kan membuat nyaman tubuh kita, pikiran kita. Apabila relaksasi tidak bisa digunakan atau belum ampuh dalam meringankan kenyamanan, membuat nyaman atau meringankan beban, meringankan kecemasan atau menurunkan kecemasan. Yang kedua, menggunakan teknik visualisasi. Teknik visualisasi itu nanti ibu membayangkan hal-hal yang indah-indah seperti pemandangan di laut atau di pantai. Gitu, ya. Nanti ibu membayangkan. Nah, ini kita pakai cara yang pertama yaitu teknik relaksasi. Ya. Teknik relaksasi nanti ibu ikuti saya ya. Ya. Pejamkan mata. Terus posisinya biasa. Ya posisinya senyaman mungkin. Oh ya. Senyaman mungkin, duduk bisa. Senyaman mungkin. Lalu pejamkan mata. Lalu tarik nafas melalui hidung. Dan 1-2 detik. Lalu keluarkan lewat mulut. Lakukan 5 kali. Itu ya. Apabila teknik relaksasi tidak bisa meringankan atau masih ada bayang-bayang di pikiran mengenai ketakutan atau kecemasan yang ibu alami tadi tentang keramaian atau keterlambatan anak di sekolah, ibu ketika mau berangkat ke sekolah bisa menerapkan cara visualisasi. Visualisasi itu ibu caranya ikuti saya ya. Pejamkan mata. Nanti bayangkan hal-hal yang indah atau pemandangan laut seperti hamparan pantai, hamparan pasir pantai, deburan suara ombak, lalu angin-angin sepoi-sepoi dari pantai. Bisa juga membayangkan dan menghirup aroma-aroma makanan yang ada di pantai. Oh iya. Berarti 2 itu ya Mas ya cara. Iya, jadi yang tadi yang relaksasi saya ambil nafas lewat hidung. Ya. Ditahan 2 detik, saya hembuskan lewat mulut. Pandangannya tetap ke depan Mas ya. Pandangan tetap di depan. Enggak beban gitu ya. Beban gitu. Serileks mungkin. Itu tidak usah pejam mata ya? Tidak usah. Kalau visualisasi tadi saya harus pejam mata, membayangkan pemandangan hal-hal yang menarik, yang pantai, gunung atau aroma yang menyejukkan. Itu kalau seperti saya contoh tadi motor ya, saya naik motor di keramaian, berarti andai kan saya nyoba yang relaksasi, berarti saya awal sebelum naik motor. Iya. Sebelum naik motor saya ambil nafas dulu. Nafas dulu, buang lagi. Nah, ketika di traffic light bisa menggunakan teknik relaksasi untuk meringankan atau menyamankan tubuh. Pada saat berhenti sebentar kan rame kan. Ya, rame banyak mobil itu kan di tengah juga kan. Ya, itu bisa ambil nafas, lalu udah bisa naik motor lagi melanjutkan perjalanan. Setelah di rumah nanti pakai teknik visualisasi apabila belum ringan. Oh begitu. Jadi kalau yang relaksasi tadi kalau saya masih belum nyaman, perasaan saya nyaman, saya pakai visualisasi. Lah untuk yang saat anak saya yang tadi anak saya saya pintunya saya kunci, kemudian saya berangkat. Relaksasinya itu pada saat saya setelah sampai sekolah atau sebelum berangkat? Sebelum berangkat saya relaksasi dulu. Nanti apabila di sekolah masih ada bayang-bayangan, anak saya kok belum berangkat, ini masih terlambat. Ya, masih khawatir. Bisa visualisasi atau relaksasi lagi. Oh, begitu. Jadi dipadukan bisa Mas ya. Bisa. Jadi kalau saya berangkat relaksasi,
Kemudian sampai sekolah relaksasi, ternyata saya belum nyaman, saya pakai visualisasi juga boleh nggih? Boleh. Oh iya. Ya semoga ini saya bisa melakukan karena mungkin itulah saya yang terbiasa disiplin, mungkin anak-anak saya yang terbiasa santai tapi tidak terlambat, itu yang menjadikan saya mungkin banyak pikiran Mas. Iya. Seperti itu. Betul. Ya sudah Mas, terima kasih Ya, bantuannya. Semoga nanti saya bisa melakukan dan saya lebih tenang daripada sebelumnya. Ya. Udah Mas, mau pamitan. Oh ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga. Nggih, matur nuwun.